Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala SD Negeri 1 Tonje yang dalam hal ini sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Ibu. Kemudian yang kami hormati Ibu Ampun Niki, tadi belum sempat berkenalan Ibu Sira tadi yang panggil Ibu Rini Setiarini. Ibu Setiarini tim Monef dari BGP, kemudian Bapak Ibu guru dan staf yang hadir pada kegiatan pendampingan individu kedua ini. Atas Asun Kertawarenugraha Ida Sangyang Widi, kemudian Ida Doa Kedwati Sangyang Melingga Melinggih Ring Pahyangan SD Negeri 1 Tonje ini, kita dapat berkumpul pada acara pendampingan individu kedua dengan fokus kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Untuk hari ini, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam diskusi pendampingan individu kedua ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Gusti Ayu Arinurati dari SD Saraswati 6 Denpasar. Kita dekat sebenarnya ya. Kebetulan saya berjodoh dengan Pak Agus untuk menjadi pendamping beliau, ya, teman belajar beliau dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, untuk kegiatan hari ini itu ada beberapa agenda. Mohon izin Ibu. Untuk agenda kegiatannya, yang pertama pembukaan tadi sudah dilakukan, kemudian doa, setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk doa dipimpin oleh Bapak Agus untuk hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu PP yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini yang memimpin doa, silakan untuk berdiri sebentar. Baik, untuk pelajaran kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan kita harus awali dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan dan lakukan pada pagi hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu tetap berdiri dulu ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas dipersilakan.
Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah saya akan membacakan fokus diskusi kita hari ini. Untuk yang pertama itu adalah pengantar tujuan diskusi. Kemudian selanjutnya merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan penutup. Bapak Ibu, sebagai pengantar daripada tujuan diskusi hari ini disampaikan adalah untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi hari ini kita akan merefleksikan visi sekolah SD Negeri 1 Tonjel. Dalam hal ini tidak bermaksud untuk mengubah visi yang ada, tetapi bagaimana kita menilik kembali apakah visi tersebut sudah selaras dengan filosofi pembelajaran daripada Ki Hajar Dewantara, kemudian apakah sudah Bapak Ibu selaraskan dengan paradigma pembelajaran baru yaitu yang berpusat pada murid. Kemudian apakah visi tersebut sudah berjalan dengan harapan yang Bapak Ibu tumpukan pada saat penyusunan visi tersebut. Jadi di sini tidak ada maksud nanti untuk mereview ataupun mengubah visi, tetapi nanti hasil akhirnya adalah kita dapat memperoleh rekomendasi, ya. Jadi rekomendasi daripada pengembangan pelaksanaan visi yang akan datang. Jadi kalau memang sudah sejalan atau selaras dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, kemudian dengan pembelajaran filosofi daripada pembelajaran Ki Hajar Dewantara, berarti visi tersebut tinggal kita kembangkan saja ke depannya, nih. Jadi jangan khawatir, karena untuk merubah visi itu melalui alur yang sangat panjang, kemudian melibatkan stakeholder daripada SD Negeri 1 Tonjel itu sendiri, nih. Jadi hari ini kita hanya merefleksikan apakah sudah sejalan, selaras atau belum, seperti itu. Nah, untuk diskusi ini merupakan bagian daripada proses belajar, ya. Jadi meskipun Bapak Agus sebagai guru penggerak, calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, bukan berarti hanya beliau saja yang belajar. Ekosistem di sekitarnya Pak Agus juga diharapkan dapat diimbaskan untuk kegiatan pembelajaran ini. Jadi ilmu-ilmu baru ataupun ilmu-ilmu yang sesuai dengan paradigma pembelajaran yang berpusat kepada murid dapat diimbaskan kepada Bapak Ibu guru lainnya yang ada di SD Negeri 1 Tonjel ini, ya. Jadi tidak belajar sendiri, vibes-nya, semangatnya, wawasannya itu akan disebarkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, ya. Jadi dalam merefleksikan perannya sebagai guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah, ya, tujuannya itu adalah untuk murid, ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita sebenarnya: murid, dan murid, seperti itu, ya. Jadi ya, meskipun kegiatan ini menjadi bagian daripada proses belajarnya Pak Agus sebagai CGP, namun proses diskusi ini diharapkan mampu menjadi refleksi bersama terhadap visi misi sekolah ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah pengantar tujuan kegiatan diskusi kita hari ini. Jadi jangan khawatir, visinya pasti akan tetap berjalan. Kalaupun nanti ada rekomendasi pengembangannya di tahun berikutnya dapat dipakai rekomendasi tersebut, ya. Sekarang tergantung lagi terhadap ekosistem sekolah, apakah memerlukan atau tidak, dikembalikan lagi ke ekosistem sekolah tersebut, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan diskusi ini diserahkan langsung kepada Bapak Agus sebagai pemimpin diskusi untuk visi dan prakarsa perubahan. Nah, sebelum itu
hampir yang lupa nih, ampura ibu. Nah, mohon motivasi daripada ibu yang mewakili sebagai kepala sekolah hari ini. Jadi Bapak Agus di sini sebagai guru penggerak, maka dimohonkan untuk motivasinya kepada kami sebagai guru senior, ya ibu guru senior di SD Negeri 1 Tonja ini memberikan motivasi dan sedikit pengarahan mengenai kegiatan kita hari ini. Silakan ibu. Baik ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat ibu pendamping Praktek Gusti Ayu Ari Nurati selaku pendamping dan moderator pada kegiatan kali ini. Yang saya hormati ibu dari PGP yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan rekan-rekan sejawat dari SD 1 Tonja. Harapan saya melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh hasil yang baik terkait visi sekolah agar bisa dirumuskan selaras dengan tujuan pendidikan dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan semoga kedepannya kita semua bisa mungkin meniru jejak Pak Agus ya, untuk ikut menjadi atau mendaftar menjadi calon guru penggerak. Kemudian ya sehingga kita bisa menerapkan hal-hal positif yang didapatkan dari kegiatan ini untuk melakukan perubahan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja ibu untuk hari ini, kegiatan saya bawakan untuk ibu. Terima kasih ibu. Pesannya singkat, jelas dan padat. Berisi ini berarti nanti diharapkan ada yang menyusul lagi untuk pendidikan guru penggerak selanjutnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya langsung diserahkan kepada Pak Agus nih. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sekaligus sebagai pengajar praktek yang terhormat Ibu Nyoman dari BGP yang sudah bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terhormat Ibu PP Gusti Ayu Ari Nurati yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, bimbingan, arahan sehingga ada yang bisa sampai melaju sampai ke titik ini tanpa hambatan karena beliau. Dan yang dihormati juga teman-teman rekan sejawat SDN 1 Tonja yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Sebelum yang lanjut, saya ingin mengucapkan Pangastunggaro Pangajarima Om Swastiastu. Mohon izin berdiri Bang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat Allah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Astungkaro semuanya dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini yang baik ini yang melakukan pendampingan individu yang kedua dalam guru penggerak angkatan 8 sebenarnya yang di sini, tetapi ikut pendidikannya di angkatan 9 Bu. Pada kesempatan yang baik ini yang ingin mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan modul 1.3. Ya, di slide di layar itu ada yang sendiri Dr. Agus Kusuma Ardano SD yang lahir di Penyaringan 9 Juni tahun 1986. Saat ini berusia 37 tahun. Diangkat di sekolah ini
tahun 2009. Di sebelah kanan tiang, nah itu teman tiang sekaligus panutan tiang juga, yang sekaligus guru tiang juga karena beliau hebat ya di bidang beliau. Itu Bapak Eri Krishna Nurhayana. Beliau selaku fasilitator tiang pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Mangkin. Nah, beliau adalah juga seorang kepala sekolah dan mendapat banyak sekali tugas juga, dan prestasi beliau juga sangat banyak di bidang penulisan buku. Beliau adalah seorang penulis buku yang hebat dan termasuk salah satu guru yang hebat di Kota Denpasar, dan sudah lolos pengawas di tahun ini, tinggal menunggu pemanggilan. Dan sebelah kiri tentunya Bapak Ibu sudah melihat Ibu PP yang hebat, Ibu PP Ibu Siti Ayu Adi Nurati. Saat ini beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di SD 6 Saraswati yang dekat dengan SD 2 Tonjo. Mungkin Bapak Ibu tahu SD 6 Saraswati? Ya, nah itu bersebelahan dengan SD 2 Tonjo. Tetapi yang bingung juga, SD 6 Saraswati itu Dentim, SD 2 Tonjo itu Denut. Nah, itu yang masih heran juga, padahal bersebelahan. Mungkin yang dipakai patokan jalan mungkin ya. Ya mungkin jalannya itu bersebelahan tapi beda kecamatan ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanyakan lagi sampai sejauh ini? Nggak ada ya? Baik, yang lanjutkan. Nah, ini ada beberapa kesepakatan ya, sama seperti kita di kelas, membuat kesepakatan kelas. Di sini juga kita ada kesepakatan diskusi, yaitu yang pertama berpartisipasi aktif dalam diskusi, saling menghormati dan menghargai selama diskusi, eksplorasi konsep dengan kesadaran diri, dan semangat dalam mengikuti diskusi. Tentunya harus semangat dalam melakukan kegiatan apapun, kita harus tetap semangat. Mungkin ada kesepakatan lagi yang mau kita buat, mungkin Bapak Ibu boleh kita tambahkan? Semakin banyak kesepakatan, semakin bingung juga ya nanti ya. Bukan semakin bagus tapi makin bingung nanti ya. Mungkin ada? Mungkin yang satu berbicara, yang lain mendengarkan dengan tertib, itu kan bisa ditambahkan. Ya? Berdiskusi sambil makan, boleh. Yang penting diskusinya tetap jalan ya. Makan jalan ya boleh. Mungkin ada PP yang perlu ya? Sudah cukup ya? Ya mungkin ada juga yang mesti bilang tadi, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Catat bila diperlukan ya. Sudah membawa buku catatan ini? Sudah membawa buku catatan? Oh, di HP boleh ya? Ya nggak masalah. Yang terjadi di sini tetap tertinggal di sini, jangan dibawa kemana-mana lagi ya. Ya mungkin itu kesepakatan diskusi pada pagi hari ini. Berikutnya yang ingin melanjutkan. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, mungkin dinikmati dulu kudapannya ya, dinikmati dulu kudapannya, kangelan ala kadarnya. Ya Bapak Ibu tolong sambil jalan, mungkin Bapak silakan ya, supaya diskusi kita berjalan dengan lancar. Perut juga harus terisi ya. Apabila perut terisi, konsentrasi juga akan semakin bagus. Ya silakan itu. Tadi soalnya ada usul makan, boleh sambil diskusi ya, boleh ya, boleh sambil makan silakan ya. Oke, yang silakan. Ibu Ali, Bu Roman. Sambil
sambil minum, sambil ya makan kudapan yang telah kami sediakan, kita akan melanjutkan dengan SPP ya, SPP dulu supaya diskusi kali ini bisa berjalan lebih semangat. Oke. Mungkin kalau yang bilang tepuk pagi itu bukan. Mungkin kalau yang bilang selamat pagi itu kalian Bapak Ibu itu tepuknya 2 kali. Kalau selamat siang tepuknya 1 kali. Kalau selamat malam tepuknya setengah ya. Oh, tepuknya setengah. Nah, setengah kan kalau 1 kan kalau setengah belum bunyi ya ternyata. Ya, coba. Atau kita pakai tepuk aja ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Ya. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Ya, bagus sekali. Konsentrasinya bagus sekali ternyata Bapak Ibu ya. Ya, untuk meningkatkan konsentrasi kembali, coba tiang mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak ya. Biar meregangkan otot-otot dulu pagi-pagi. Olahraga 2 menit dulu sebelum kita memulai kegiatan. Nah, di slide layar ada lagu disertai dengan gerakan. Nanti Bapak Ibu meniru gerakan tersebut. Baik, dimohon untuk duduk kembali. Ya, pagi-pagi berkeringat sedikit, ya badan jadi sehat ya. Baiklah, untuk tujuan pada diskusi kita pada pagi hari ini itu adalah mendiskusikan tentang cita-cita tujuan warga sekolah ya terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang itu artinya yang belum terjadi atau 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Apa sih
cita-cita warga sekolah. Nah, di sini warga sekolah itu adalah termasuk yang sendiri, rekan-rekan teman sejawat, staf, pegawai tata usaha, penjaga sekolah. Nah, itu adalah merupakan warga sekolah yang nantinya akan menyatakan komitmen untuk membuat visi yang bisa membuat perubahan yang ke arah positif kita untuk anak-anak kita ke depannya. Nah, sekarang kita mengajak Bapak Ibu untuk menyimak sebuah puisi karya Bapak proklamator kita yang sekaligus menjadi Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, tolong disimak, tolong didengarkan, yang diperhatikan dengan baik kira-kira apa pesan dari puisi yang sudah beliau ciptakan dan beliau kembangkan. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan dunia bergelora. Membanding di pantai melihat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi bataran padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Merapi, Gunung Kledek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan puisi, aku mendengar Indonesia. Aku mendengarkan burung berkutu menyanyi di pohon duduk angin sepoi-sepoi. Bukan berarti aku mendengarkan burung berkutu, aku mendengar Indonesia. Kalau aku
menghirup udara ini. Aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku Indonesia. Dari bunga dan pemuda nama bulan 107. Ya. Setelah menyaksikan tayangan video singkat tadi dari puisi karya Insinyur Soekarno, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia karya beliau? Ini ada yang katakan satu aja ini, yang lain? Ya, silakan Pak. Iya, santai aja Pak, santai aja, pelan-pelan saja. Yang lain Ya, kalau dengarkan dengan baik ya. Pertama, mungkin setelah saya dengar puisi tersebut, ada rasa nasionalisme, yang dimana puisi ini seringkali memicu perasaan nasionalisme dan cinta akan Indonesia. Insinyur Soekarno menggunakan bahasa yang kuat untuk menggambarkan keindahan dan keelokan Indonesia. Itu aja sih mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin ada ibu yang mau menambahkan? Ya, silakan Pak, dikasih ibunya dulu. Ya, silakan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini pikiran yang terlintas di benak saya setelah mendengarkan puisi dari Soekarno adalah bagaimana semangat perjuangan yang ingin diraih oleh perjuangan kita, di mana mereka bersama-sama menjaga persatuan Indonesia. Karena kata-kata dalam puisi tersebut dapat menginspirasi orang-orang untuk terus berjuang untuk meraih kemerdekaan untuk bangsa. Baik, terima kasih atas masukannya, pendapatnya tentang puisi yang sudah didengarkan tadi. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Ya, silakan. Dari puisi yang itu yang terberat di hati saya itu ada konsentrasi alam, yaitu puisi ini merayakan keindahan alam Indonesia termasuk gunung, sungai, lautan. Pendengaran mungkin merenung tentang kejayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Oh iya, tentang keindahan alam ya Indonesia. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat. Di sini tidak ada pendapat yang benar salah ya. Di sini kita berbicara untuk kebaikan kita bersama, tidak ada benar, tidak ada salah. Nanti kita satukan apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu untuk menyimpulkan suatu apapun itu materi yang kita bicarakan, nanti kita simpulkan. Silakan mungkin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya mendengar puisi dari Insinyur Soekarno ini yang terlintas di benak saya ini, tadi di puisi itu dijelaskan bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman, baik itu keberagaman budaya maupun keberagaman alamnya. Dari keberagaman itu semua itu tetap satu, yaitu satu Indonesia. Oke, keberagaman walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua sesuai dengan semboyan negara kita. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, dari saya sendiri setelah mendengar puisi tersebut, yang dimana puisi tersebut diciptakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, pesan yang ada dalam pikiran saya itu yaitu pesan untuk menjadi seorang pemimpin, di mana Insinyur Soekarno sendiri adalah pemimpin pertama di Indonesia atau presiden pertama di Indonesia, dan juga puisinya akan mengingatkan kita akan peran penting pemimpin dalam
peran pemimpin membentuk identitas suatu bangsa. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi yang ingin menambahkan atau cukup ya? Ya, tadi bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Pendapatnya sangat bagus sekali semuanya ya. Di sini yang bisa menangkap dari Pak Peter tadi tentang nasionalisme ya, nasionalisme. Terus tadi kita tentang kemerdekaan persatuan ya. Habis itu Bu ini tentang apa tadi? Ya, alam Indonesia yang indah ya, alam Indonesia indah. Terus dari Pak Cahya tadi keberagaman dan terakhir kepemimpinan ya. Nah mungkin di sini kalau kita bisa mendengar bersama-sama tadi ada semangat yang menggelora ya, terdengar dari semangat. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki semangat yang tinggi, semangat yang menggelora, semangat yang tinggi untuk memajukan bangsa Indonesia. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara tentunya. Kalau sebagai murid yaitu belajar, sebagai mahasiswa juga belajar, sebagai guru kita juga harus belajar terus untuk memajukan Indonesia. Terus menggetarkan jiwa, menggetarkan jiwa itu artinya membakar semangat ya. Setelah itu jiwa persatuan ya, tadi benar sekali yang disampaikan Bapak Ibu, itu ada jiwa persatuan di sana walaupun berbeda-beda keyakinan, ras, suku, agama, adat istiadat, itu kita harus tetap bersatu di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada di sana juga cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu wajib hukumnya sebagai rakyat Indonesia, cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu bisa bermacam-macam bentuknya, tidak hanya cinta tanah air seperti pahlawan yang dulu kan gugur demi membela bangsa kita. Kalau sekarang tidak hanya dengan bentuk pertumpahan darah, tapi dengan apa? Kalau sudah bekerja dengan sungguh untuk memajukan dunia pendidikan kita. Itu juga bagian dari cinta tanah air yang nantinya bermuara untuk memajukan bangsa Indonesia tentunya. Nah, berikut yang tampilkan sebuah contoh gambar ya, Bapak Ibu. Di sini gambaran imajinasi Bapak Ibu tentang murid impian ya, tentang murid impian di masa depan seperti yang katakan pada pembukaan awal tadi tentang murid impian. Apa sih yang Ibu cita-citakan, apa yang Ibu inginkan gitu ya, untuk murid kita di masa yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan belajar yang dicita-citakan. Itu dituangkan nanti dengan pada gambar. Terus situasi murid apa yang Bapak Ibu inginkan. Terus berikutnya itu peran guru. Selanjutnya itu adalah suasana sekolah. Nah, suasana sekolah yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam kurun waktu yang akan datang, yaitu mencakup 5-10 tahun ke depan. Nah, sebagai catatannya di sini, Bapak Ibu, di sini konsentrasikan diri pada substansi atau yang digambarkan tadi. Pesan pribadi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan ya, pesan pribadi. Tidak ada benar salah. Ingat di sini ini angan-angan atau cita-cita dari Bapak Ibu ingin seperti apa 5-10 tahun yang akan datang. Nah, di sini catatannya juga yang garis bawahi bukan keindahan gambar. Artinya di sini tidak lomba menggambar ya, tidak indah-indah sampai lama nanti jam 12 lalu susah ya kalau sini diwarnai gambarnya ya. Dan di sini ya gambar sebisa Bapak Ibu. Yang penting gambarnya ada gambarnya ya, jangan nggak ada gambarnya nanti. Nah, kali kalau Bapak Ibu mungkin berpendapat lain ya silakan. Sekarang yang bebaskan Bapak Ibu buat gambar sederhana tentang imajinasi Bapak Ibu kepada murid atau tentang murid impian ya, tentang murid impian di masa depan, di masa yang akan datang atau 5-10 tahun ke depan. Nah, sekarang saya akan bagikan kertas ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggambar sederhana di kertas yang bagikan.
gambarnya sederhana tapi bisa dikenali gambarnya, jangan gambar yang nggak bisa jangan penting gambarnya itu ada artinya. Ya mungkin ibu kepala sekolah bisa ya sambil menggambar, sambil merenungkan juga apa sih yang saya mau imajinasikan, apa yang saya mau buat itu direnungkan dulu. Setelah direnungkan pasti akan mendapatkan ide apa sih yang akan kita buat, apa yang kita inginkan tentang murid di masa yang akan datang, ke masa depan, sama kurun waktu 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Yang berikan waktu 10 menit atau 15 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan. Sebagai tambahan sedikit, sampai menggambar nanti bisa diceritakan sedikit tentang gambar yang Bapak Ibu buat, itu gambarannya seperti apa, lingkungan belajar yang seperti apa yang kita ceritakan. Itu tolong yang 4 poinnya itu atau substansinya itu masuk ke gambar. Sebagai contoh, itu ada gambar sederhana yang buat di depan, tapi itu ada warnanya. Mungkin Bapak Ibu yang bawa warna bisa diwarnai. Apabila tidak bawa pewarna, ya cukup dengan goresan-goresan pulpen saja sudah bisa mewakili perasaan Bapak Ibu untuk murid di masa yang akan datang. Pelan-pelan saja nih Bapak Ibu, diskusi kita pada waktu hari ini itu waktunya sudah lebih dari cukup, jadi tidak perlu tergesa-gesa. Jadi buat ekspresikan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu tentang murid Bapak Ibu sekalian di masa depan atau masa yang akan datang. Nanti kita satukan cita-cita Bapak Ibu itu menjadi sebuah visi yang tentunya yang berpihak pada murid atau siswa kita nanti.
Baik, di sini yang bisa lihat ya gambarnya sudah selesai setengahnya. Gambarnya cukup bagus juga ini. Berbeda-beda setiap isi. Bapak Ibu pasti angan-angan atau cita-cita dari dalam diri itu pasti ada perbedaan. Ya walaupun tidak untuk kemungkinan itu sama, ya tidak untuk kemungkinan untuk sama juga. Namun di sini tidak menutup keindahan gambar ya, tetapi substansinya itu ketemu. Itu lingkungan belajar yang kita ciptakan, situasi murid, peran guru, dan suasana sekolah yang kita ingin capai selama kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, itu yang akan datang, ke masa depan.
sini yang sudah satu orang yang selesai, yang lain jangan terpancing baru teman selesai harus cepat-cepat menyelesaikan, bukan seperti itu maksudnya. Yang sudah selesai silakan lagi di perhatikan gambarnya, mungkin ada yang kurang atau bisa dilengkapi kembali. Bagian dulu masih dilanjutkan ya, karena proses menggambar itu tidak bisa selesai dengan cepat ya. Di sini gambarnya yang perhatikan bagus sekali ya. Padahal tanpa warna ini. Kalau diwarnai pasti lebih bagus sekali. Tapi kalau diwarnai, waktu kita tidak cukup nanti untuk diskusi saat ini. Ya, nanti untuk penyempurnaan gambarnya, Bapak Ibu bisa melanjutkan di rumah untuk mewarnainya biar lebih bagus lagi. Nah sekarang ini menggunakan teknik arsir saya udah bagus sekali nih. Hasil-hasil karya dari Bapak Ibu ini sudah kelihatan dari barisan-barisan tangannya ini yang berbakat-bakat untuk menggambar atau melukis ya, kelihatan di sini dari barisan tangannya.
Ada yang sudah selesai gambarnya? Mungkin bisa diceritakan sedikit, banyak boleh juga ceritanya ke depan tentang apa yang Bapak Ibu gambar itu yang mewakilkan anak-anak cita-cita Bapak Ibu kepada siswa di masa yang akan datang atau masa depan. Waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, sudah selesai? Sudah ya? Mau menyempurnakan lagi, kalau sudah bisa ceritakan sedikit mungkin ke depan tentang apa yang Ibu inginkan terhadap murid di masa depan. Bisa? Ya, bisa diselesaikan dulu. Ini sudah ada kita yang sudah selesai ingin menyampaikan, yang lain boleh ditambahkan sedikit apabila ada yang kurang ya. Ingin menyampaikan hasil gambar tentang imajinasi Bapak Ibu kepada murid impian di masa depan. Silakan. Ya, di depan aja, tidak apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menceritakan gambar yang telah saya buat mengenai imajinasi saya, mengenai tentang murid impian di masa depan 5-10 tahun ke depan. Yang pertama itu mengenai lingkungan belajarnya, di mana saya mengharapkan untuk di masa depan kita bisa memadukan teknologi dengan alam, pembelajaran yang bisa dilakukan dengan memadukan teknologi dengan alam seperti melakukan
proses belajar mengajar secara outdoor, dan juga contoh dengan alam yang lainnya itu juga kelas memaksimalkan pencahayaan dari alam, seperti menggunakan jeda-jeda yang agak besar di kelas. Lalu contoh lainnya itu adalah belajar di taman. Kita bisa melakukan pembelajaran sama seperti di kelas, tetapi bisa dilakukan di luar kelas, di taman, agar siswa juga bisa sambil melihat alam. Dan selanjutnya adalah juga yang kedua itu adalah situasi murid. Yang saya harapkan pada murid di masa depan adalah murid yang memiliki pemikiran yang kritis, inovatif, dan juga berempati. Lalu diharapkan siswa di masa depan itu memiliki informasi di internet, di mana yang untuk zaman sekarang saja informasi tersebut sudah sangat mudah diakses di internet, dan juga saya harapkan murid-murid di masa depan sudah pasti mencari informasi secara luas di internet. Lalu situasi murid yang saya harapkan selanjutnya adalah bisa mengejar minat dan passion mereka. Untuk sekarang saya merasa masih banyak siswa dan siswa yang dimana tidak tahu di mana minat dan juga passion mereka. Yang saya harapkan di masa depan itu adalah siswa sudah bisa mencari minat dan bakatnya, bisa mereka kembangkan. Lalu selanjutnya ada, saya harapkan itu siswa sudah berani aktif untuk proyek-proyek sosial seperti menjadi relawan, misalnya pada kegiatan-kegiatan sosial, atau contoh saja di sekolah saat ada kegiatan misalnya gotong royong itu, siswa sudah memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa membantu. Lalu yang saya harapkan di situasi dari selanjutnya adalah bisa menciptakan perubahan sosial di masyarakat, di mana hal itu bisa dimulai dari diri mereka sendiri, dari sifat-sifat mereka di sekolah yang tidak adanya pedulian, yang itu pasti sangat bisa bisa memberikan perubahan positif di masyarakat. Lalu yang ketiga ada peran guru, di mana saya harapkan peran guru masa depan adalah menjadi fasilitator bagi siswanya secara lebih baik lagi, di mana mereka tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membimbing dan membantu memecahkan masalah yang ada di sekolah dan juga yang ada pada siswanya. Saya harapkan juga untuk peran guru di masa depan itu, guru sudah cakap dengan teknologi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif kepada siswanya, dan juga memberikan materi yang lebih menarik untuk siswa ke depannya. Lalu untuk peran guru ke depannya, saya harapkan juga untuk lebih bisa membuat siswa untuk berdialog secara terbuka di kelas, agar siswa lebih merasa berani untuk berbicara dan juga memberikan pendapatnya. Lalu yang terakhir itu ada suasana sekolah, yang saya harapkan kedepannya sekolah menjadi sekolah yang lebih ramah lagi kepada siswanya, dan juga menjadi sekolah yang lebih kreatif, di mana sekolah itu tidak akan ada yang namanya diskriminasi, dan juga sekolah diharapkan peduli secara lingkungan secara berkelanjutan, di mana sekolah tidak peduli dengan lingkungan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi melakukan kegiatan yang dimana itu akan pastinya akan berkelanjutan. Lalu yang saya harapkan pada suasana sekolah di masa depan itu adalah bertambah lengkapnya fasilitas yang ada di sekolah, dan juga serta mementingkan keseimbangan antara belajar dan juga bermain di sekolah.
Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di masa yang akan datang, mudah-mudahan terwujud Ibu ya, mudah-mudahan terwujud Astungkara. Nah, tadi saya dapat menangkap sedikit tentang apa yang disampaikan oleh ibunya tadi berkaitan dengan lingkungan belajar yang dicita-citakan. Artinya mungkin ibunya lebih ke anak ke di luar kelas untuk pembelajarannya ya, mungkin lebih menarik ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau pembelajaran yang diadakan di luar kelas itu jauh lebih menyenangkan menurut anak-anak ya, menurut anak-anak. Tidak peduli panas, sepanas apapun, mungkin kalau kita kepanasan di luar, ya sudah kita gerah, nggak ingin beraktivitas lagi, itu enakan di dalam. Itu bedanya kita dengan anak-anak. Anak-anak itu tidak memandang panas apapun itu. Apabila sudah berada di luar, itu pasti akan lebih semangat, benar sekali. Ya, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, situasi murid yang diinginkan itu tadi berhubungan dengan apa namanya? Yang berhak ya, informasi ya, oke. Dan juga memiliki hal yang mulia mungkin ya, sesuai dengan filosofi belajar apa namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus peran guru untuk kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Itu yang tangkap tadi ya, lebih ditingkatkan lagi. Dan juga dengar tadi di bidang IT, ya di bidang IT. Karena perkembangan IT, teknologi informasi tidak bisa kita pungkiri sangat cepat sekali. Kalau kita tidak tanggap dengan hal itu, kita akan ketinggalan. Terus terakhir, suasana sekolah yang diinginkan, mungkin keadaan kalau di sini bisa kita lihat situasinya yang seperti ini, ya. Tapi bisa kita maksimalkan mungkin nanti untuk kedepannya kita membuat taman-taman kecil, nanti ya di belakang kita akan buat taman nanti. Baik, untuk berikutnya silakan. Ya Pak Peter, untuk ibunya gambarnya boleh dibawa ke depan, kita tempel di depan nih. Oke, mungkin ini untuk gambaran saya. Imajik. Jadi imajikku tentang murid impian masa depan yaitu yang pertama, lingkungan belajar diciptakan, yaitu murid impian masa depan mungkin memiliki lingkungan belajar yang futuristik dan berkelanjutan. Sekolah mereka didesain dengan iluminasi yang indah dan disambut dengan taman hijau dan air terjun. Ruang kelas yang memiliki dinding yang dapat berubah bentuk menjadi layar interaktif yang memungkinkan kolaborasi visual. Ada laboratorium sains yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir, studio seni yang mempelajari, yang terinspirasi, dan ruang terbuka untuk pembelajaran di luar ruangan. Studio sekolah beroperasi dengan tenaga matahari, mungkin ada panel surya di atas atapnya, jadi ada energi yang terbarukan dan tak terbatas. Kemudian sistem ramah lingkungan dan daur ulang air dan limbah. Kemudian yang kedua yaitu situasi murid. Mungkin murid impian yang saya impikan di masa depan mungkin memiliki individu yang bersemangat, mandiri dan berpengetahuan luas. Mereka memiliki akses ke sumber daya pembelajaran digital terbaik dari seluruh dunia. Pembelajaran mereka sangat terprofesional, memungkinkan mereka untuk mengejar minat khusus mereka. Murid-murid ini adalah pemikir kritis, pembuat keputusan etis, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global seperti perubahan iklim dan berkelanjutan. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam proyek nasional yang memberikan dampak positif pada masyarakat mereka. Kemudian peran guru yang mungkin saya impikan untuk masa depan mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke datang, mungkin guru bisa sebagai mentor, pembimbing dan pendamping. Mereka juga tidak hanya mengajar, tapi memfasilitasi pembelajaran mandiri dan eksplorasi kreatif. Guru juga adalah penggerak utama dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional murid, serta pemecah masalah. Mereka juga memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang terus diperbarui dan pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan.
Kemudian mungkin suasana untuk suasana sekolah, untuk masa depan mungkin suasana sekolah adalah inklusif, merangsang dan menginspirasi. Tidak ada perpecahan sosial dan komunikasi dan diskriminasi, tidak ada diskriminasi di dalam sekolah. Kemudian seluruh komunitas sekolah berfokus pada budaya kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan. Terdapat beragam klub mungkin atau kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan murid untuk mengeksplorasi minat mereka. Setiap sudut sekolah dirancang dengan kreativitas dan keseimbangan antara bekerja dan bermain adalah nilai yang sangat dihargai. Kemudian ada yang terakhir, yaitu itu aja sih. Tangan semuanya ya. Kalau nanti ditempel di depan. Nah, tadi hampir sama dengan apa yang dicita-citakan oleh Ibu Dianya. Di sini ada tambahan peran guru itu sebagai mentor, terus ya dari segi gambarnya ini seperti karikatur Jepang ya. Nah ini memberikan, ini ada gambar ibu guru yang cantik di sini dibuat. Terus ada gambar ini superhero ya. Superhero ya, ini ya. Iya, terima kasih Pak Peter ya. Baik, untuk yang lainnya Bapak perhatikan itu cita-citanya sudah hampir sama ya, menginginkan siswa yang berhak mulia tentunya, dan untuk kedepannya suasana sekolah mungkin lebih kita akan tata kembali ya, itu bisa berjalan sedikit demi sedikit. Mungkin yang lanjutkan berikutnya. Nah, di sini murid impian di masa depan. Nah, murid impian di masa depan itu bisa menuju ke visi lingkungan dan pelayanan pembelajaran di masa depan. Nah, seperti tadi yang diceritakan atau imajinasi Bapak Ibu itu berhubungan dengan lingkungan, artinya lingkungan kita itu lebih dipergunakan tidak hanya di kelas tapi di lingkungan juga, digunakan untuk belajar. Itu sangat-sangat bagus sekali, karena seperti yang biasa kita lakukan, kita tidak hanya melakukan pembelajaran di kelas tapi juga di luar. Itu kalau yang di luar itu anak-anak jauh lebih menyenangkan ya Bapak Ibu. Kalau kita ajak di luar langsung dengan lingkungan luar itu jauh lebih menyenangkan. Yang kita juga rasakan seperti itu dulu waktu masih mengajar, yang mengajarnya beberapa kali dia ajak di luar, dan itu jauh lebih menyenangkan bagi anak-anak. Karena seperti cita-cita Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita itu pendidikan yang berpusat pada siswa. Artinya kita menghamba kepada siswa. Menghamba kepada siswa itu bukan berarti siswa itu semua keinginannya dituruti, bukan seperti itu. Artinya kita melayani dengan tulus ikhlas ya, tanpa pamrih untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, nah pendidikan yang maksud ini adalah menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini sangat luhur sekali cita-cita beliau ingin memberikan keselamatan dan bagian yang setinggi-tingginya itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, untuk gambarnya dikumpul ya yang tadi. Nah, kumpul dulu ke depan gambarnya. Nah, kumpul Pak Peter sama Pak Cahaya, tolong bantu ditempel ke depan semuanya. Dikumpulkan ya. Nah, tolong ditempel. Nah, sebagai seorang pendidik ya, tentunya kita harus semakin berdaya dalam menyediakan
dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat ya bagi siswa atau murid. Nah, bagi individu yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, ya. Warga masyarakat yang efektif memberikan kontribusi positif secara kritis dan kreatif. Nah, dari lingkungan masyarakat juga itu kita tidak pernah menutup kemungkinan untuk menerima kritik, masukan dan saran untuk memajukan dunia pendidikan supaya lebih baik lagi. Dan insan merdeka yang mandiri, dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan dari sejak dini. Nah, insan merdeka itu artinya bukan merdeka seperti perjuangan kita dulu. Nah, merdeka itu artinya bebas berekspresi, memberikan masukan, saran yang bermanfaat tentunya bagi perbaikan pendidikan. Dan berikutnya masih tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah yang menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntut anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, di sini maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah kodrat alam. Setiap anak-anak itu lahir sudah memiliki keunikannya masing-masing yang tentunya itu berbeda dengan anak-anak lainnya. Tidak mungkin sama, pasti ada yang berbeda ya. Nah, itulah namanya kodrat alam. Anak kembar pun itu pasti ada perbedaannya. Nah, terus kodrat zaman ya, berhubungan dengan kodrat zamannya itu artinya zaman itu kan berubah-ubah. Kita di dunia pendidikan juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya perubahan atau inovasi untuk menuju perbaikan pendidikan. Kita yang mengikuti perubahan zaman ya, artinya sama seperti dulu kalau kita belajar konvensional di kelas. Kalau sekarang kita walaupun berjarak jauh ya, tidak tatap muka langsung, itu bisa kita belajar menggunakan media-media yang canggih seperti Zoom atau Google Meet. Nah, itulah yang bisa disebut kodrat zaman. Artinya kalau kita tidak mengikuti itu, jadi kita akan ketinggalan. Jadi pendidikan itu dinamis, berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Nah, berikutnya adalah pendidikan mengarah tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberikan teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia yang merdeka, mencapai kebahagiaan serta keselamatan hidup sesuai dengan filosofi pembelajaran KHD Ki Hajar Dewantara. Terus pendidikan juga adalah tempat persemayannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya tidak bisa kita lepaskan tentunya dari pendidikan ya. Itu karena pendidikan ditanami melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta, rasa dan karsa. Nah, di sini setiap anak itu unik ya, memiliki kemampuan yang beragam. Nah, kita sebagai seorang guru atau pendidik harus mampu paham, mengerti bagaimana memberikan perlakuan yang berbeda agar mereka berkembang sesuai dengan kodratnya. Berikutnya yang kita sampaikan di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tentu muaranya nanti akan menuju ke profil pelajar Pancasila yang sering kita mengadakan juga setiap pagi hari melalui yel-yel ya, pupuk PPK yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi beriman dan bertakwa itu bisa berakhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, itu harus seimbang ya, Bapak Ibu, pada Tuhan sama seperti Trito Karano. Pada Tuhan, kepada manusia dengan manusia, hormat dengan manusia dengan manusia, dan terakhir penghormatan kita kepada alam. Terus berikutnya ada berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini artinya kita mengenal dan menghargai budaya kita sendiri dulu. Itu yang harus kita hargai dan hormati dulu. Nah, setelah itu kita juga tidak untuk kemungkinan untuk menerima budaya lain yang sesuai tentunya dengan kebudayaan yang kita miliki. Kalau tidak sesuai, kita juga tidak untuk kemungkinan untuk menerima kebudayaan itu. Jadi kita sebagai manusia yang dinamis dalam modern seperti sekarang itu harus bisa menerima perubahan-perubahan yang positif.
Terus berikutnya ada bergotong royong, ya Bapak Ibu sudah tahu, berkolaborasi, bergotong royong untuk memajukan sekolah kita. Kalau kita sudah lakukan dengan bekerja sama, tentunya hasilnya pasti akan maksimal daripada kita lakukan sendiri. Dan berikutnya ada mandiri. Nah, mandiri itu adalah pemandiri dan situasi atau regulasi diri. Nah, kemandirian, kita bisa menciptakan anak yang mandiri, artinya bisa menghasilkan suatu karya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Terus bernalar kritis di sini memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisa, mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, berdasarkan kemandirian tadi keluarlah itu nalar kritisnya, itu kritis untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kemajuan perbaikan dunia pendidikan kita. Terakhir kreatif. Nah, menghasilkan kreatif itu artinya menghasilkan gagasan orisinal. Orisinal itu artinya dari dalam dirinya sendiri, asli memang dari dirinya sendiri. Nah, itu kreatif. Terus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keleluasaan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, dari serangkaian yang tadi Bapak Ibu buat, yaitu apa yang kita ciptakan, nah itulah bisa bermuara menjadi visi. Nah, apa itu kira-kira visi itu ya? Ada yang bisa memberikan gambaran sedikit apa yang dimaksud dengan visi? Setelah tadi Bapak Ibu sudah membuat bayangan atau keinginan Bapak Ibu tentang terhadap murid di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, itu bisa dirangkumkan menjadi sebuah visi. Apa kira-kira yang dimaksud dengan visi? Mungkin ada yang bisa membantu. Ya, Bu Yani. Dari visi yang saya dapatkan, hasilnya sejauh ini visi sekolah kita telah sejalan dengan cita-cita yang kita untuk murid. Visi tersebut selalu menekan pentingnya pemberian pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan pribadi dan akademik. Oke, terima kasih Bu Yani. Mungkin yang lain? Ada yang ingin menyampaikan gambaran sedikit tentang visi? Ya, silakan. Mungkin dari saya, visi itu adalah sebuah target yang kita ingin capai, dan kita bentuk visi itu dari biasanya berawal dari mimpi dulu atau cita-cita. Mimpi atau cita-cita. Mungkin dari Ibu Kepala bisa menambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin menurut saya visi itu adalah sebuah gambaran atau pandangan terhadap apa yang akan kita capai nantinya. Dalam konteks ini adalah sebuah organisasi atau lembaga. Jadi untuk mencapai tujuan kita nanti seperti apa yang kita inginkan, itu mungkin Pak Arus. Baik, terima kasih Ibu. Oh ya, silakan. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada itu persoalan, wawasan ke depan. Nah, tadi udah mencakup seperti yang Ibu kalau sekolah bilang sama Pak Peter dan Bu Yani, itu kemampuan merasakan sesuatu tidak tampak melalui palusan jiwa, tajaman penglihatan. Apa yang tampak dan khayalan. Nah, khayalan seperti mimpi juga ya, mimpi. Dan penglihatan untuk pengamatan. Nah, adapun visi menjadi bintang penunjuk arah. Nah, visi itu diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang menuntun kemana guru akan melangkah. Nah, visi menjadi cita-cita ke depan yang harus nampaknya harus kita nampakkan serta diwujudkan. Nah, kekuatan visi itu sama dengan harapan atau doa kita. Nah, visi kita sekarang adalah masa depan murid. Nah, masa depan murid itu adalah masa depan kita. Masa depan kita itu adalah masa depan Indonesia terakhir, Bapak Ibu. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, ya, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju.
tentang murid di masa depan. Nah, sekarang kita akan coba jawab. Di sini ada kalimat tumpang ya, yang akan bagikan kepada Bapak Ibu. Tolong diisi sesuai dengan kalimat tumpang di depan. Pak Peter tolong bantu ya. Isi nomornya saja ya. Nanti Bapak dia akan tempel di sini, Bapak Ibu. Tempel di depan, nanti isi aja nomor di pojok kanannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit ya. 3 sampai 5 menit. Gambaran singkat saja ya Bapak Ibu ya. Gambaran singkat saja, jangan terlalu banyak ya, karena ini kertasnya juga terbatas. Jadi gambaran singkat saja yang Bapak Ibu buat, nanti ditempel ke depan. Ya, jadi jawabannya saja yang ditulis benar sekali. Karena waktu kita terbatas, jadi kalau agak cepat menulisnya, supaya bisa kita simpulkan nanti. Ya, kalau yang sudah selesai, walaupun cuma 1 boleh bawa ke depan ditempelkan. Singkat-singkat saja nih Bapak Ibu, tulis singkat-singkat saja. Kita memimpikan murid-murid yang dididik, terus kita percaya bahwa murid adalah di sekolah. Kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan akhir kita dan warga sekolah paham bahwa kita masih punya waktu tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah langsung aja ditempel ke depan. Karena kita dibatasi. Nanti untuk pemahaman lebih lanjut, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya saat perkumpulan kita setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita berkumpul untuk membahas, merefleksi kekurangan kelebihan sama 1 minggu pembelajaran kita. Nanti kita akan lanjutkan untuk membedah lagi visi dan perubahan prakarsa yang kita akan lakukan bersama. Dan silakan ditempel dulu saja, yang sudah sampai itu tempelkan langsung dulu. Ya, ya lanjut tempelkan dulu. Ya. Oke, silakan. Dan silakan ditempel ke depan sesuai dengan nomornya. Yang di bawahnya boleh ya, atau di sampingnya boleh. Di bawah boleh kan ya. Di sampingnya boleh, di bawahnya boleh. Oke. Tumpangnya nanti jangan langsung. Oke, di sini ada yang menulis. Di sini ada yang menulis murid yang memiliki semangat pembelajaran yang menggebu-gebu, luar biasa ya.
Di sini ada menjunjung tinggi toleransi, bagus sekali. Petugas kita percaya bahwa murid sebagai kertas putih, bagus sekali ya, benar. Sebagai kertas putih ya, yang harus kita isi dengan warna-warni ya. Warna-warni itu adalah ilmu pengetahuan. Terus di sekolah kita mengutamakan, di sini ada buat keselamatan, keyakinan, kedisiplinan. Terus ada keadilan, keselarasan, penghargaan. Ya. Di sini juga yang membuat juga ya, imajinasi saya tentang murid di masa depan. Nah, saya memimpikan murid-murid yang selalu jatuh cinta, selalu merasa senang dan memiliki motivasi diri yang kuat untuk belajar, menggali dan mengeksplorasi lingkungan sekitar sebagai bahan belajar murid, dan mampu menjadi pemimpin di masa depan, mengedepankan profil pelajar Pancasila dan berkarakter mulia. Nah, itu impian Tiang ya, dan kolaborasikan dengan impian Bapak Ibu. Kalau di poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ya tadi ada yang Bapak Ibu ada yang jawab kertas putih, ada yang mereka adalah pencipta masa depan ya. Kalau saya di sini, pendapat saya percaya bahwa murid adalah individu yang unik ya, yang beda dari yang lain, yang memiliki kodrat alam dan kebersamaan yang berbeda-beda tentunya. Setiap murid memiliki hal-hal yang baik atau potensi diri yang dapat dikembangkan. Nah, berikutnya di sekolah saya mengutamakan, di sini mengutamakan Bapak Ibu ada yang menjawab keselamatan, kenyamanan, disiplin. Dan kalau di saya itu mengutamakan penanaman nilai-nilai profil belajar Pancasila dan pelaksanaan pembelajaran berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, berikutnya di sini menurut sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal dalam dirinya dan memiliki potensi dan menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Nah, di sini di poin 5, warga di sekolah yakin untuk bergerak bersama. Bagus sekali. Nah, yang buat itu saya dan di sekolah yakin untuk bisa menjadi penuntut kuadrat peserta didik yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, warga sekolah, saya dan warga sekolah paham bahwa siswa adalah pribadi yang unik. Sebagai guru kita harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Ya, fondasi masa depan yang cerah ya, memberikan dukungan tanpa syarat ya. Dan di sini hampir sama ya. Mungkin di sini karena waktu berikutnya yang lewati saja Bapak Ibu. Ya. Nah. Oke. Visi yang sudah saya susun adalah mewujudkan peserta didik yang sehat, berkarakter dan berjiwa profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang diarahkan sama Ibu PPT yang tadi, di sini kita tidak mengubah visi, tetapi menselaraskan visi Tiang dengan visi sekolah. Apakah sudah selaras dan sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang gasmoi sehat itu adalah sehat jasmani dan rohani ya. Karena fondasinya itu adalah semuanya tentang sehat. Kalau sudah kita sehat, anak sehat, itu otomatis kita bisa berekspresi, kita bisa melakukan sesuatu untuk memajukan dunia pendidikan. Dan anak-anak juga apabila anak-anak kita sehat, itu bisa belajar dengan baik, bermain, dan akhirnya bisa menjadi pribadi yang berkarakter dan nantinya mengkerucut atau berakhir pada berjiwa profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk membuat sebuah visi itu ada yang namanya IA, Inquiry Apresiasif. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat pertemuan kita minggu depan ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Terus untuk mewujudkan visi itu kita punya namanya prakasa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Nah, itu sesuai dengan tujuan pembelajaran menurut filsafat Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana cara menyusun prakasa perubahan dalam upaya mencapai visi? Nah, di sini membuat prakasa perubahan itu prakasa perubahan yang dapat mewujudkan elemen-elemen pada dimensi profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan, rutinitas,
dan pembelajaran atau pelatihan tersendiri. Nah, kita bisa menggunakan Bangja untuk membantu kita membuat visi ya. Nah, di sini Bangja itu adalah merupakan akronim ya. Itu Bangja itu artinya B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, D gali mimpi, dan J debarkan rencana, habis itu lahir atur eksekusi. Nah, dalam konteks perubahan di sekolah, Bangja dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap pendidikan segala kekuatan aset positif yang ada di sekolah yang memungkinkan terjadinya gotong royong, upaya gotong royong demi mewujudkan perkembangan perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, di sini ada kan pas bacanya, Bapak Ibu. Nanti lebih lanjut yang akan jelaskan kembali untuk pendalamannya ya, karena kalau ini dibuatkan itu akan menyita waktu yang sangat panjang. Nah, di sini membuat pertanyaan itu ada juga, nanti bila diperlukan yang akan share ke semua wali-wali kelas dan semua warga sekolah supaya bisa mengetahui apa itu tahapan Bangja. Nah, di sini juga ada alur-alurnya sama seperti tadi. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan hidup sehat pada siswa. Nah, itu prakarsa perubahan. Nah, di sini ada tahapan Bangja yang saya buat. Dibuat pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kesehatan siswa dan tindakannya melalui diskusi dengan rekan sejawat kepala sekolah untuk mewujudkan siswa yang sehat, mencari referensi terkait dan berbagai sumber untuk yang nanti ditiru dan dimodifikasi. Nah, ini yang alur tahapan Bangja yang sudah saya buat ya, dari mulai buat pertanyaan. Nah, ini ambil pelajaran, ini kali mimpinya ya, ini jabarkan rencana, atur eksekusi, nah, visi SD negeri kita ya, SD negeri 1 Tunjuk. Terwujudnya insan yang cerdas, unggul, berkualitas, kompetitif, berbudaya dan berkarakter lingkungan. Ya, itulah visi dari sekolah kami di sini ya. Dan mungkin nanti apabila ada perubahan-perubahan, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan apakah sudah selaras dengan visi misinya. Tapi untuk mengubah visi seperti yang Ibu PP tadi berkata, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Harus banyak stakeholder yang dilibatkan dalam proses perubahan visi tersebut. Di antaranya adalah perwakilan dari orang tua siswa, itu komite. Nah, itu akan bisa kita ubah di akhir tahun ajaran, melalui rapat tentunya. Itu kita komunikasikan dulu, baru kita bentuk visi bersama-sama, baru bisa kita ubah. Di sini visi misinya. Nah, ini apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Atau adakah hal-hal yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dalam visi? Mungkin ada kira-kira yang perlu disampaikan sejauh ini? Oh ya, Pak Peter, silakan. Sejauh ini visi sekolah kita telah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Visi tersebut telah mencerminkan tekad kita untuk memberikan pendidikan yang bermutu, inklusif dan berfokus pada perkembangan holistik murid. Meskipun visi sekolah kita mencapai banyak hal positif, selalu ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian. Kami ingin memastikan visi sekolah terus beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan untuk masa depan. Hal yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dalam visi yang pertama yaitu meningkatkan penekanan pada pengembangan karakter dan nilai moral. Yang kedua yaitu menambahkan komitmen untuk menghadirkan teknologi pada pendidikan. Kemudian yang ketiga yang terakhir memasukkan pengembangan keterampilan sosial dan emosional dalam visi. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Peter. Itu mungkin bagus sekali ya. Tadi masukan dari Pak Peter, ada teknologi juga di sana ya, berbasis IT. Tentunya nanti kita rancang kembali visi kita melalui rapat dengan komite, dengan dewan guru semua, supaya visi kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Ibu Kepala Sekolah tentang visi kita? Cukup ya? Oke. Ya. Nah, di sini rumusan sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua berdasarkan visi yang nanti kita
kita susun ya. Guru menjadi teladan yang baik bagi siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah itu tentunya yang kita harapkan ya, bagi seorang guru menjadi teladan, menjadi contoh ya, baik bagi siswa kita, karena kita di sini adalah seorang aktor, Bapak Ibu adalah aktor yang akan ditiru oleh peserta didik Bapak Ibu semuanya, dan sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak baik pada murid kita nantinya. Apabila kita melakukan atau kita sebagai contoh yang baik, tentunya murid kita akan mencontoh hal-hal yang baik dengan terhadap kita. Berikutnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kiat-kiatnya nanti menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa supaya siswa betah belajar di kelas ataupun di luar kelas. Berikutnya kepala sekolah menjadi pemimpin yang bijaksana dan inovatif. Ya, orang tua berperan aktif dalam pendidikan anaknya. Nah, di sini peran orang tua itu sangat vital tentunya. Kita tidak bisa mengajarkan hanya di sekolah saja tanpa ada kerjasama dengan orang tua. Itu saya percaya 100% dari hasil yang kita harapkan tidak akan tercapai. Apabila orang tua sudah berperan aktif, itu bisa dimaksimalkan tentang pencapaian hasil anak. Suatu contoh, di sekolah kita sudah memberikan suatu pembelajaran tanpa diimbangi di rumah, tanpa diulang-ulang sedikit di rumah, yang tidak yakin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sini Bapak Ibu nanti bekerjasama dengan orang tua, sangat penting itu nih untuk menciptakan membangun hubungan yang baik sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Terus terakhir, murid yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Yang jelas kita menginginkan anak-anak yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Ke sini ada rancangan prasapa perubahannya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama melalui visi sekolah, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah dan orang tua dalam mewujudkan visi. Terus apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah dan orang tua dalam mewujudkan visi? Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, di sini simpulan dan refleksinya ini Bapak Ibu, terdapat fokus pada pembahasan visi dan prakarsa perubahan dalam konteks pendidikan. Peserta diskusi berusaha untuk menggali dan menjalankan visi yang menggambarkan hati dan kolaborasi dengan mengapresiasi potensi dan kekuatan yang ada dalam lingkungan sekolah. Mereka menciptakan prakarsa perubahan dengan menggunakan pendekatan IA, iring, apresiatif dan model bagja untuk mencapai visi yang berpusat pada profil pelajar Pancasila. Keseluruhan acara ini tujuan untuk mewujudkan punya pendidikan yang berkualitas, membentuk murid yang berkarakter, dan menjadikan guru sebagai penuntun yang memahami dan mendukung perkembangan unik setiap siswa atau muridnya. Ya, baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita karena kita memang dibatasi oleh waktu. Jadi mau tidak mau kita juga harus menerapkan disiplin ya, tidak hanya ke anak-anak, tapi kita juga waktu 110 menit sudah kita lalui bersama. Yang minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Percayalah itu adalah merupakan hal yang sama sekali tidak yang sengaja tentunya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, yang tutup diskusi kita pada pagi hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Kepada Bapak Ibu peserta diskusi, kami untuk berdiri sekali lagi, yang pimpin doanya ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, yang sila batuk Om Santi, Om Santi, 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 Om. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik, tidak terasa ternyata 2 jam ya sudah berdiskusi nih. Waktu
diskusi tadi, mudah-mudahan apa yang menjadi impian dan harapan daripada Bapak Ibu terhadap pendidikan yang diselenggarakan di SD Negeri 1 Tonje ini dapat diwujudkan melalui pengembangan visi di masa yang akan datang ya. Di sini saya catat visi SD Negeri 1 Tonje itu adalah terwujudnya insan yang cerdas, unggul berkualitas, kompetitif, berbudaya dan berkarakter lingkungan. Betul Bapak? Ya. Di sini sepertinya dilihat sudah paket lengkap nih. Ya. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu mewujudkan harapan, impian Bapak Ibu terhadap masa yang akan datang dalam bidang pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa visi saya ini sudah pakem dan dapat dijalankan selama beberapa tahun ke depan, saya akan mempergunakan ini sebagai tujuan saya nanti. Sehingga nanti ada beberapa hal yang direfleksikan, yaitu berupa misi atau tujuannya yang akan dikembangkan, dipersiapkan ya. Nah, untuk kegiatan tadi sudah cukup elok ya, sudah cukup tersesuaikan dengan kebutuhan yang dilampirkan pada kegiatan pendampingan individu tadi. Semoga dalam mewujudkan visi kedepannya Bapak Ibu semakin merasa wirang ya, merasa memiliki bahwa ini nih kewajiban saya, tugas saya, sehingga ini harus saya cintai ya, tidak merasa terbebani terhadap perwujudan itu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar tinggal dokumentasi ya. Untuk kegiatan diskusi ini saya tutup dengan ucapan para pesanti, dan nanti akan dilanjutkan pendampingan individu antara saya dengan Bapak Agus kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu.